Beberapa waktu yang lalu, saya habis merakit sebuah PC rakitan Kerehure dengan budget 1,5 juta menggunakan prosesor AMD Athlon 200 GE. Nah, di video kali ini saya akan mengupgrade PC tersebut dengan AMD Ryzen 3 2200G. Ryzen 3 2200G ini adalah salah satu prosesor pertama ya, yang terendah juga yang punya iGPU Radeon Vega 8. Karena yang seri sebelumnya, seri 1000 itu setahu saya nggak ada yang pakai embel-embel G. Baru dimulai di seri 2000-an ini, dan 2200G ini adalah salah satu yang terendah dari Ryzen. Nanti kita akan bandingkan performanya dengan Athlon 200 GE. Tapi tentu saja untuk bisa memaksimalkan si Ryzen 3 ini, saya akan mengganti cooler prosi dengan Jonesbo CR1200E ini. Jadi nggak pakai cooler bawaan AMD Athlon yang kotak kecil ini ya. Takutnya nanti nggak mumpuni, karena sebenarnya cooler bawaan si Ryzen 3 2200G ini adalah Bright Stealth yang jelas lebih besar ukurannya dibandingkan cooler bawaan Athlon. Kemudian saya juga akan mengupgrade RAM-nya guys. Di sini udah ada RAM dari Adata XPG GMX D10. Ini 8GB x 2, jadi akan menggantikan RAM yang udah terinstall 4GB x 2. Beda kapasitas saja sih, karena toh juga kecepatan maksimal yang bisa dibaca oleh mobo saya adalah 2666 MHz. Jadi saya akan stick di speed tersebut. Yuk langsung aja sekarang kita cus ke perbandingannya. Myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you. Nah, bisa kalian lihat di CPU-C ini. Perbedaan skor CPU-C bench-nya lumayan banyak, baik di single maupun multi-thread. Begitu pula perbedaan skor di WPRAM benchmark. Speed test Ryzen 3 2200G nyampe 2 kali lipat lebih cepat guys. Untuk Cinebench R20 ini pun kedua prosi dapetin selisih skor yang hampir separuhnya ya. Dan di Unigine Heaven benchmark dengan preset Extreme, beda hasil FPS maupun skornya pun lumayan antara Radeon Vega 3 dengan Vega 8. Game test pertama, Genshin Impact dengan resolusi HD dan setting grafis slow. Singkat aja, beda FPS kedua prosi ini terlihat lumayan jauh. Keduanya masih sama-sama ada stuttering sih, tapi Ryzen 3 2200G jelas jauh lebih lancar dan lebih playable daripada Athlon 200 GE yang FPS-nya mode kepepet gini guys. Game test kedua, GTA 5. Resolusinya HD, setting grafisnya rata kiri. Di sini pun jelas, FPS Ryzen 3 2200G ninggalin jauh Athlon 200 GE. Bahkan di beberapa scan gameplay bisa sampai ratusan FPS, atau selisihnya hampir 2 kali lipat antar kedua prosi. Tapi keduanya sih sama-sama playable dan lancar buat mainin game yang satu ini. Game test ketiga kita hajar di game balapan AAA yang berat, Forza Horizon 5. Resolusinya Full HD, setting grafis very low. iGPU Radeon Vega 8 di Ryzen 3 2200G masih mampu jalanin game ini walaupun dengan FPS yang sangat minimal. Beda dengan Athlon 200 GE. Dan ini saya nggak tahu ya kenapa hasil FPS di in-game benchmarknya 0. Ini saya udah coba ulang 3 kali juga masih tetap sama guys. Game test keempat lagi-lagi game AAA, Crysis Remastered dengan resolusi Full HD dan setting low. Di game FPS yang berat ini, FPS kedua prosi sama-sama kurang playable.
Ryzen 3 2200G sih masih mending ya, tapi tetap nggak nyaman karena ini kan game FPS ya, dimana kita jelas butuh FPS tinggi, minimal 60 lah. Tapi kalau FPS seperti ini ya bakalan menambah difficulty, aim susah, bakal sering mati dan bikin kita emosi lah. Game test terakhir, Shadow of the Tomb Raider. Resolusi masih sama, setting grafisnya juga low. Karena ini juga termasuk game berat dan saya memakai resolusi Full HD, jadi jelas kedua browsing nggak mampu menjalankan game ini dengan FPS yang layak. Bahkan Athlon 200 GE ini bisa mencatat rekor 1 digit FPS di beberapa skin guys. Dan kalau diturunin resolusi ke HD pun saya rasa yang bisa terbantu cuman Ryzen 3 2200G-nya. Mungkin bisa dapat 30-an FPS ya. Untuk konsumsi dayanya sendiri yang terbaca di power meter ini bedanya kisaran 50 watt antara kedua prosi. Dan ini bukan saat gaming ya, tapi saat benchmark, CPU dan GPU full load 100% semua. Kalau cuman buat gaming sih mestinya nggak nyampe segini juga. Nah, jadi gitu ya perbedaan performa kedua prosi ini. Ya lumayan signifikan lah, bisa jadi opsi upgrade buat kalian karena FYI performa gaming Ryzen 3 2200G ini sebenarnya 11-12 dengan Ryzen 3 3200G. Tapi cuman kalah favorit aja ya, kalah pamor. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Makasih udah nonton.